Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal dua mingguan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Lili Setiorini dari SD Negeri 2 AG CGP Angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan model 4F, di mana model 4F terdiri dari fact, feeling, feelings, dan future yang diprakasai oleh Dr. Roger Greenaway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Facts atau peristiwa. Pada modul 2.3 ini saya mulai mempelajari materi mengenai coaching untuk supervisi akademik. Dalam mempelajari modul ini dilakukan dengan eksplorasi konsep yang terbagi ke dalam 4 sub pembelajaran, yakni konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan, paradigma berpikir dan prinsip coaching, kompetensi inti coaching, dan tirta sebagai alur percakapan coaching. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Menurut Grant, pada tahun 1999, coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai berikut. Bentuk kemitraan bersama klien atau coaching untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Berbagai tugas dalam sub pembelajaran memberikan pengalaman yang berharga bagi saya dalam memahami coaching. Dalam tugas ruang kolaborasi yang terdiri dari latihan dan praktik coaching memberikan pengalaman yang menarik bagi saya dalam melakukan coaching, memberikan pengalaman kepada saya bagaimana berperan sebagai coach dan juga bagaimana saya berperan sebagai coach. Perasaan atau feeling. Saya bersyukur mendapat ilmu baru yang sangat luar biasa berpengaruh terhadap eksistensi saya menjalani profesi sebagai guru. Dalam modul 2.3 memang memberikan saya banyak ilmu mengenai coaching yang diakhiri dengan paradigma coaching dalam proses supervisi akademik, di mana supervisi akademik tidak lagi hanya dipandang sebagai penilaian terhadap guru yang dilakukan oleh supervisor atau pihak manajemen sekolah yang biasanya memiliki suasana yang menegangkan dan tidak nyaman. Sekarang, melalui modul ini diajarkan dan dilatih agar paradigmanya berubah menjadi paradigma coaching dengan prinsip-prinsipnya. Di modul ini saya mendapatkan hal yang sangat luar biasa terkait ilmu-ilmu baru yang memacu saya lebih bersemangat dalam mengimplementasikan semua yang saya dapatkan. Forum diskusi selama sesi ruang kolaborasi dan elaborasi membuat saya semakin memahami materi ini. Saya harap dengan mempelajari ini saya semakin terampil dalam menjadi coach dalam proses coaching, baik untuk rekan sejawat, murid, maupun orang terdekat yang membutuhkan coaching untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Pembelajaran atau findings. Supervisi akademik dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Dalam relasi guru dengan guru,
Seorang coach dapat membantu seorang pusi untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan pusi yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Paradigma berpikir coaching terdiri dari fokus pada pusi atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang dan masa depan. Prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi inti coaching meliputi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan, aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, percakapan berbasis coaching dengan alur tirta, percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk pemecahan masalah, percakapan untuk berefleksi, percakapan untuk kalibrasi. Umpan balik berbasis coaching terdiri dari umpan balik dengan pertanyaan reflektif. Umpan balik menggunakan data yang valid. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Dalam pelaksanaannya, ada dua paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik yang bermerdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Yang keempat, penerapan atau future. Setelah mempelajari modul 2.3, saya bertekad untuk mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri dalam melakukan coaching dengan berlatih dan sering melakukan praktik coaching dengan rekan sejawat, murid, dan siapapun yang membutuhkan coaching dengan saya untuk menambah jam terbang saya sehingga saya mampu melakukan coaching dengan baik. Demikian pemaparan Dwi mingguan tentang modul 2.3. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak, Ibu, Guru, Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.